dimulai oleh pemerintahan Bapak Joko Widodo dan ini akan berlanjut ke pemerintahan selanjutnya dan bahkan ini sudah masuk ke dalam rencana RPJMN 2025-2045 dan untuk itu perlu keterlibatan seluruh stakeholder untuk tadi mencapai target hilirisasi yang kita inginkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Untuk para investor tidak perlu khawatir untuk berinvestasi di Indonesia selama menemukan orang yang tepat untuk diajak bicara. Dan itu adalah bicara langsung dengan pemerintah, tidak melalui calon. Mungkin itu yang ingin disampaikan. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Faisal. Ibu Yuni. Ya, terima kasih Bapak kesempatannya. 2 poin Pak. Yang pertama, untuk hilirisasi, peran kita di hulu ini adalah memastikan dari Pak keberlanjutan cadangan ketersediaan itu dan kita akan berusaha maksimal mungkin agar hilirisasi ini berjalan sampai dengan apa yang kita cita-citakan tercapai. Yang kedua terkait dengan isu-isu ESG ini merupakan PR kita bersama ya, PR tidak hanya Kementerian SDM, KLHK, Kementerian Keuangan, Kementerian termasuk BKPM, termasuk juga pelaku usaha, bagaimana kita menjawab tantangan-tantangan itu karena dunia memang sedang fokus ke sana, ke arah ESG, sorotannya di tambang ini untuk isu-isu lingkungan, sosial dan juga governance-nya. Jadi bagaimana kita adaptif terhadap kondisi itu dan menemukan solusi-solusi bersama. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Pak Hari, silakan Pak. Terima kasih. Hilirisasi ini dimanapun itu Pak perlu disupport dengan sustainability dari hulu untuk memastikan sustainability di hilirnya juga. Dan ini memang perlu terus dukungan dan sinergi serta kolaborasi antara investor, perusahaan dan juga pemerintah. Saat ini memang regulasi sangat kondusif, tapi memang ini juga perlu kita jaga karena sebetulnya salah satu resiko dalam investasi jangka panjang adalah kepastian hukum dan kepastian fiskal. Jadi kalau ini dijaga tetap kondusif dan positif, saya pikir semua investasi, semua kolaborasi yang dilakukan itu akan mendukung hilirisasi yang kita lakukan dengan tetap memberikan sustainabilitas baik di hulu maupun di hilir. Terima kasih. Baik, Pak Ari. Silakan Pak Rama. Baik, kalau menurut saya kita dalam langkah yang benar sampai saat ini, kita dalam proses yang memang mengarah ke industrialisasi ya. Di pertambangan sudah sampai pada tahapan hilirisasi bahan hasil tambang dan menurut saya ini sudah berlimpah saat ini dan sayang kalau proses downstream industrinya tidak dijalankan. Mungkin yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana proses downstream ini bisa dilakukan sehingga bisa berjalan lebih cepat. Karena memang saat ini menurut kami di pertambangan masih lambat ya. Jadi kita bisa mempercepat lagi. Tentunya dengan memperhatikan standar-standar lingkungan, ESG dan lain-lain. Dan tentunya yang paling penting juga adalah dalam setiap proses ini jangan kita lupakan mengenai keekonomian dari suatu bisnis itu sendiri. Karena semakin ekonomis bisnis itu sebenarnya kita nggak capek-capek mesti mengundang kalau memang semua baik, aturan baik, kepastian hukum baik, kemudian insentif keuangan baik dan tata kelola pengaturan kebijakan di sisi lingkungan dan lain-lain semua berjalan dengan baik. Menurut saya kita dalam track yang baik Pak, cuma kita memang perlu melihat lagi sehingga bisa lebih cepat lagi. Terima kasih. Ya Pak. Terakhir, Mas Huda. Ya, terakhir, dari saya untuk kita menerapkan ekonomi hijau. Kita memang masih dalam tahap transisi, masih dalam tahap adaptasi, tapi kita juga mengatakan adaptasi. Tapi kita memang tidak ingin mewariskan kerusakan lingkungan yang
pada akhirnya dalam jangka panjang itu akan meningkatkan ekonomi. Ini tadi ini juga mewariskan kepada anak saya yang baru umur 1 tahun, itu lingkungan yang dia buruk bagi mereka, lingkungan yang tidak menimbulkan manfaat ekonomi bagi anak-anak muda atau anak-anak kita, dan juga ekonomi yang dia tidak berkeadilan. Maka dari itu kita pastikan untuk kebijakan-kebijakan yang ada di BKPM, ada di Kementerian SDM, karena menterinya baru hijrah, gitu kan. Ini kita pastikan bahwa ekonomi hijau, ekonomi bersih dan sebagainya itu dilanjutkan dan diperkuat, bukan diperlemah. Aja, Pak, dari saya. Baik, boleh beri aplaus untuk seluruh panelis kita. Terima kasih banyak untuk para panelis, Bapak Ibu, dan juga tamu undangan. Semangat baru dari perkembangan penanaman modal di Indonesia. Selanjutnya, kita akan menyerahkan plakat penghargaan kepada para panelis. Mohon sedianya. Apresiasi dari investortrust.id, dan dengan hormat izinkan kembali kami mengundang CEO investortrust.id Bapak Primus Doribolo. Bapak Primus, kami mohon sedianya, Pak. Bapak. Dan terakhir kami mohon sedianya